Apakah saudara memulai hari dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan? Dari kota Manado kami menyapa saudara, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian saudara sekalian. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengajarkan prinsip God first, di mana mengajak kita harus mencari, menjadikan, memprioritaskan, mendahulukan, menomorsatukan Tuhan lebih dahulu dari segala hal dan agenda hidup, termasuk diri kita sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan God first? Prinsip yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah give God the first hour of the day. Memberikan Allah waktu jam pertama pada pagi hari. Pelajaran ini adalah kelanjutan dari pelajaran kemarin yang mengajak kita memberikan Allah tempat pertama di dalam hati kita. Jika Tuhan adalah pemilik hati kita, maka kita akan memprioritaskan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita. Kita pun saat bangun pagi akan memulai hari dengan dan bersama dengan Tuhan. Apakah yang menjadi aktivitas pekerjaan saudara pada waktu jam-jam pertama dalam memulai hari saudara? Paling tidak ada 6 hal yang seharusnya menjadi agenda utama kita dalam memulai hari bersama dengan Tuhan di pagi hari. Yang pertama, mencari hadirat Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan kepadamu, pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mazmur 88 ayat 14. Yang kedua, berkomunikasi dalam doa kepada Tuhan. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada waktu hari masih gelap, Yesus pergi mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dalam doa kepada Bapa di surga. Ini haruslah menjadi aktivitas utama dalam memberi waktu pertama kita di pagi hari kepada Tuhan. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta, aku bangun dan aku berharap pada firman-Mu. Ayat ini menyebutkan bahwa ketika bangun pagi-pagi buta, pemazmur membaca dan memeditasi serta berharap kepada firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan jangan pernah dipisahkan. Keduanya harus menjadi satu paket dalam mencari hadirat Allah. Menggunakan waktu bersama Allah dalam doa, membaca Alkitab, dan bermeditasi adalah penting. Selama waktu-waktu ini kita fokuskan hati, pikiran, jiwa kepada Allah, kita akan selalu diperbaharui dan bertumbuh serta anugerahnya semakin melimpah dalam hidup kita setiap hari. Yang keempat, memuji memuliakan Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Mazmur 59 ayat 13. Untuk datang mencari Tuhan, tidak hanya bersekutu, berkomunikasi dalam doa dan belajar firman Tuhan, tetapi datang juga bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian yang kelima, membangun keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Pengalaman daripada Yosafat, dia katakan, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Tahukah saudara, waktu kapan ini mereka lakukan? Ayat 20 di ayat yang sama menyebutkan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan kemudian ini yang dia sampaikan. Ini adalah pengalaman Yosafat dan orang Yehuda saat mana mereka menghadapi ancaman musuh menyerang, yakni Bani Ammon dan Bani Moab. Setelah mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan yang muncul di ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk
Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Maka keesokan harinya, pagi-pagi benar, mereka bersama-sama mencari Tuhan dan membangun keyakinan dan kepercayaan hanya pada Tuhan. Jika saudara sedang berada dalam situasi yang sulit, banyak tekanan, datanglah kepada Tuhan di pagi hari, cari hadirat-Nya dan dapatkan dan temukan kekuatan, keteguhan iman dan percaya daripadanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memohon pengampunan. Pengalaman daripada Ayub 1 ayat 5. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Memohon pengampunan adalah hal yang menarik dan mungkin jarang kita lakukan di pagi hari. Tetapi ini terkandung prinsip yang luar biasa, di mana jangan pernah mengawali hari dengan dosa yang belum dibereskan dengan Tuhan. Itu harus menjadi bisnis kita agar setiap hari kita berjalan dalam kesalehan dan kesucian. Kita harus akui, kita sering gagal menempatkan Allah di jam pertama saat memulai hari kita. Terkadang mungkin dan sering yang pertama-tama kita lakukan adalah membaca koran, menonton televisi, menonton film, langsung berangkat kerja, membuka laptop, lalu bekerja, membuka cellphone untuk media sosial, bahkan main game di pagi hari. Prinsip God First yang muncul pada sesi hari ini adalah, pertama, mengawali hari dengan Allah berarti penyerahan total di setiap hari. Kemudian yang kedua, mengawali hari bersama Allah berarti memperoleh kekuatan dan kuasa. Yang ketiga, menjalani hari bersama dengan Allah berarti memperoleh tuntunan dan berkat. Adakah saudara menempatkan Allah pertama di waktu pagi hari? Datanglah kepadanya, carilah hadirat-Nya, berkomunikasilah dalam doa kepadanya, baca dan renungkan firman-Nya, angkat pujian dan syukur kepadanya, dapatkan kekuatan, keyakinan, harapan serta berkat Tuhan dalam menjalani hidup bersamanya, dan minta kuasa agar hidup kita selalu berkenan di hadapan-Nya. Saat mana kita memulai bersama dengan Tuhan dan jalani hidup dengan Tuhan, maka kita akan semakin dikuatkan, dipenuhi kuasa-Nya, dan siap mengalami berkat-berkat-Nya. Salam dari Kota Manado. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kami adalah ajakan untuk boleh kami respon dengan baik dan hidupkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. May we put our desires last and God first.